Komisi C DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinas-dinas terkait untuk membahas persiapan pemerintah Kota Surabaya menghadapi musim hujan. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C Eri Irawan yang merupakan legislator dari PDI Perjuangan, didampingi oleh Wakil Ketua Aning Rahmawati legislator PKS serta beberapa anggota Komisi C lainnya. RDP yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi C, Jalan Yos Sudarso Surabaya, ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kesiapan pemerintah kota dalam menghadapi potensi banjir dan dampak lainnya yang biasanya muncul pada musim hujan. Berbagai aspek teknis dan operasional terkait pengelolaan saluran air, pembersihan drainase, hingga upaya mitigasi bencana turut menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Usai rapat dengar pendapat, media lensa parlemen temui Aning Rahmawati Wakil Ketua Komisi C, Aning menjelaskan. Ada beberapa hal yang krusial yang nanti kita penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Diharapkan untuk tahun ini tidak terjadi lagi banjir seperti tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Maka kita memanggil dinas di SDAPM untuk mengetahui persiapan penanggulangan banjir di musim penghujan ini. Ada beberapa hal yang sangat krusial. Yang pertama terkait dengan pengerjaan proyek yang ada di lapangan. Pengerjaan proyek yang ada di lapangan ini tentunya ketika belum selesai, nanti pasti akan berpotensi untuk menimbulkan banjir. Nah, kita cek ada dari 254 ada 239 yang secara fisik sudah selesai. Nah, sisanya ini dari 254, 239 yang sudah selesai kan berarti belum berpotensi untuk menimbulkan banjir, belum selesai dikerjakan secara fisik, sehingga kita menekankan, mendorong kepada dinas untuk mengantisipasi ini yang belum selesai ini pasti tidak terkoneksi, yang belum selesai ini pasti nanti akan ketika hujan turun pasti akan menimbulkan titik banjir baru. Nah, itu yang kita minta dari DSDAPM untuk membuat antisipasi yang bagus. Nah, akhirnya tadi juga kita undang DLH, gitu ya, DLH untuk berkolaborasi. Biasanya kan menggunakan truk damkar, menggunakan tangki-tangki yang dipakai untuk DLH untuk menyiram air, itu nanti menyedot air di titik-titik banjir yang telah dipetakan oleh di SDAPM bahwa itu belum selesai. Sampai nanti pekerjaan itu selesai maka harus ready, koordinasinya juga harus bagus antara DLH, damkar dan juga di SDAPM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga Satgas, kesiapsiagaan 1.400 Satgas dari DSDAPM semuanya dikerahkan di rumah pompa sehingga diharapkan tidak ada lagi banjir di tempat-tempat yang di situ sudah ready rumah pompa, dan juga ada mobil pompa keliling gitu yang selama ini belum ada. Ini untuk hal yang urgent, misalnya di rumah pompa tertentu gensetnya tidak berfungsi dan yang lain-lain, ini sudah diatasi. Kemudian ini sesuatu yang harus dikerjakan dalam jangka pendek. Kita juga mengundang BBWS Jasa Tirta itu terkait dengan pengaturan pintu air. Nah, selama ini pengaturan pintu air ini juga ternyata menurut pakar ada rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Jasa Tirta dan DSDAPM sehingga banjir kiriman ini tidak masuk ke Surabaya. Nah, ini kita rekomendasikan kepada DSDAPM untuk segera berkolaborasi dengan Jasa Tirta, kemudian dengan BBWS, kemudian juga dengan mengundang pakar yang hari ini kita undang untuk menyelesaikan solusi terkait dengan pintu air itu, sehingga banjir kiriman Surabaya bebas banjir kiriman yang selama ini ada. Kemudian yang berikutnya adalah proses normalisasi saluran. Nah, normalisasi saluran ini kita juga mengundang pakar dari ITS juga. Ternyata terkait dengan normalisasi saluran ini jangka pendek, jangka panjangnya itu juga sangat harus dievaluasi. Selama ini di Hilir, di Muara itu belum dilakukan proses normalisasi yang bisa mengendalikan banjir di kota Surabaya. Jadi menurut pakar dilakukan proses pengendalian banjir tanpa dengan normalisasi di Muara itu kurang begitu tepat.
sehingga masih ada banjir di kota Surabaya. Nah, ini rekomendasi kita juga harus segera baik itu mendesain alatnya untuk proses normalisasi saluran maupun proses normalisasi saluran yang betul itu harus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Dan yang terakhir, kita juga mengundang Cipta Karya terkait dengan kawasan-kawasan lindung. Nah, kawasan-kawasan lindung ini juga ternyata ada permasalahan dengan DSD-APM, di mana harusnya kawasan lindung itu berada di lokasi badan air yang harus dinormalisasi. Ternyata menurut teman-teman aktivis lingkungan, di badan air yang harusnya dinormalisasi di kawasan lindung itu tidak boleh dinormalisasi dengan memangkas mangrove. Nah, ini ternyata terjadi perbedaan sudut pandang dari sisi aturan. Dari sisi aturannya, kalau menurut Cipta Karya di PRKPP yang sekarang ini sedang menyelesaikan Raperda RT/RW, selama dimungkinkan untuk tidak mengganggu mangrove dan mengembalikan fungsi badan air dengan normalisasi, masih bisa untuk dilakukan proses normalisasi. Nah, ini jangka panjangnya kita akan fasilitasi semuanya itu dengan Raperda Pengendalian Banjir yang hari ini sudah ada di Bapemperda, di BBP, untuk kita majukan nanti di paripurna, dipansuskan, dan insya Allah akan menyelesaikan seluruh permasalahan banjir yang ada di kota Surabaya. Di hearing tersebut dari Komisi C menanyakan tentang kesiapan dari pemerintah kota Surabaya dalam menghadapi musim hujan di tahun 2024 di tahun 2025 ini. Jadi kami telah menjelaskan bagaimana kesiapan kami dalam menyiapkan musim hujan di 2025 ini. Dengan pertama memang pembangunan kita selesaikan sudah di bulan November ini. Lalu di pemeliharaan saluran kita sudah menormalisasi di 217 titik untuk yang satgas, alat berat di 84 titik, dan juga kita sudah menyiapkan satgas PRC atau tim PRC yang sewaktu-waktu jika dibutuhkan dalam penanganan genangan di jalan-jalan bisa langsung menuju ke lokasi. Dan itu kita sudah siapkan mobil pompa sebanyak 2 buah jika terjadi genangan yang tidak diharapkan di jalan. Juga disupport sama teman-teman DLH, teman-teman damkar juga dalam menyedot aliran yang tidak diinginkan di jalan dengan menyediakan mobil-mobil pompa yang berada di OPD tersebut. Oke, selama ini normalisasi sungai seperti Kalimas, Kali Surabaya, Kali Wonokromo, dan juga di beberapa sungai di wilayah kota Surabaya, kita sudah kolaborasi dengan BPWS Brantas, dengan Jasa Tirta juga, karena secara kewenangan untuk contoh Kalimas dan juga Kali Wonokromo dan Kali Surabaya itu adalah kewenangan dari BPWS Brantas yang dikelola oleh PT Jasa Tirta. Makanya kita tetap selalu koordinasi dan juga kolaborasi dalam menormalisasi sungai-sungai yang ada di kota Surabaya, karena memang kita butuh dalam pengendalian daya rusak air, yaitu banjir. Seperti itu. Aning juga menyampaikan bahwa Komisi C berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Surabaya dengan melakukan proses dengan tuntas dan bertahap. Komisi C bertekad untuk mengawal serta menyiapkan regulasi yang matang, termasuk dengan merancang Raperda Pengendalian Banjir yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang. Komisi C juga memastikan bahwa seluruh data terkait akan digali secara menyeluruh dan digunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi di musim penghujan yang akan datang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tidak ada lagi keluhan dari warga Surabaya terkait masalah banjir di masa mendatang, jelas Aning. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.